Baik, karena pukul sudah menunjukkan pukul 7, maka dari itu pada malam hari ini kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Mufid sebagai moderator bubar kali ini. Untuk sesi belajar bareng malam hari ini, kita akan belajar mengenai materi analisa algoritma yang akan diajarkan oleh Kak Levi Rizky Saputra. Sebelumnya, saya informasikan mengenai bubar. Setiap peserta yang akan bertanya bisa raise hand terlebih dahulu agar nanti bisa unmic. Sebelum bubar kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa tidak dibatasi. Oke, langsung saja kepada Kak Levi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin aku Levi Rizky Saputra dari Informatika 23. Di sini aku mau ngajar analisa algoritma. Ini langsung dimulai ya, atau gimana? Atau nunggu yang lain? Langsung dimulai aja, Mas. Oke, jadi langsung kita mulai aja. Saya izin share screen dulu ya. Udah muncul belum share screen-ku? Sudah, Mas, sudah aman. Di sini untuk berbar kali ini aku itu mau fokus bahas soal ujian tahun kemarin aja. Tahun 2023 sama 2024. Rasanya itu pas kuliah lihat ternyata ada 4 soal yang sama antara UAS 2024 sama UAS 2022. 2023 Mas Bu. Soal yang sama itu pertama ini, teori tentang menyebutkan 10 masalah optimasi. Nah ini gak akan bahas ya, kalian bisa cari sendiri lewat bisa GPT atau apa gitu. Kemudian soal nomor 2 itu kita suruh mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan dari metode divide and conquer, greedy, backtracking, dan DP. Ini juga nggak aku bahas ya kalian, karena bisa kalian cari di Google, dan ini teori. Yang mungkin aku bahas itu tentang perhitungan di nomor 4 dan nomor 5 ini. Oke. Di nomor 4 ini kira-kira tentang tentang dynamic programming, dan nomor 5 ini tentang backtracking dan greedy. Nah, kalau kita lihat soal 2024 itu sama, mirip ya. Oke, jadi kita langsung aja bahas soalnya. Oke, soal yang pertama aku bahas itu soal yang ada di 2024 sama 2023. Nah, ini deskripsinya seperti ini. Ada makanan yang punya nutrisi dan bobot berbeda. Nah, setiap hari itu kita punya bobot maksimal yang kita makan. Bagaimana cara memilih makanan dengan nutrisi maksimum tanpa melebihi batasan bobot? Nah, di sini dijelaskan bahwa kita bisa menggunakan pemrograman dinamis atau branch and bound. Tapi yang aku gunakan nanti adalah pemrograman dinamis. Nah, di sini adalah daftar makanannya. Dan di sini ada batasan bobotnya. Per hari adalah 6. Oke. Kalau kalian lihat lebih lanjut, permasalahan ini adalah permasalahan knapsak sebenarnya. Nah, biasanya permasalahan knapsak itu kan digambarkan sebagai permasalahan di mana ada beberapa barang. Kemudian setiap barang itu ada beratnya, yaitu W, dan nilainya. Di sini tulis V. Kita harus memasukkan barang ke tas yang memiliki tampungan sebesar X, dan kita tanyai berapa nilai maksimal yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau kita lihat polanya, antara permasalahan knapsak 01 dan permasalahan yang kita alami ini adalah permasalahan yang sama. Oke. Nah, kalau kita lihat ada yang mirip, yaitu pertama di sini soal itu ada daftar makanan, dan kalau knapsak ada daftar barang. Di soal tiap makanan itu punya bobot dan nutrisi. Dengan kalau knapsak setiap barang itu punya berat, nah itu sama aja dengan bobot
Kemudian ada nilai V. Nah, nilai V ini kita bisa anggap sebagai nutrisi. Oke, kemudian yang lain di soal itu ada jelasan bahwa setiap hari makanan yang bobot yang makanan yang kita makan itu ada batasannya. Nah, kalau di Knapsak 01 ini mirip dengan permasalahan ini, yaitu tas memiliki tampungan yang terbatas. Nah, jadi kalau kita analogikan, berarti nutrisi di dalam soal itu setara dengan nilai di Knapsak. Dan bobot di dalam soal itu setara dengan berat atau W di Knapsak. Terus batasan bobot harian itu setara dengan tampungan tas X di dalam Knapsak. Oke, gimana untuk analoginya ini udah masuk akal atau gimana? Atau ada yang mengganjal? Kalau ada tanya kan langsung tanya aja. Oke, kalau kalian lihat kodenya, kode Knapsak itu kayak gini ya. Udah cukup panjang. Nah, tapi di sini tuh di soal kita tuh suruh nyari makanan dengan nutrisi maksimum tambah lebih batasan bobotnya. Bagaimana cara kita menyelesaikan menghitungnya, tapi kita itu tidak keributan dengan kode ini. Nah, kita itu bisa pakai tabel aja daripada baca kode ini. Nah, kalau kalian suruh nulis pseudocode-nya, ini pseudocode-nya. Kalau mau ngitung, kalian tuh siapkan dulu tabel. Oke. Ini di tabel itu ada kolomnya itu ada dari 0 sampai X. Nah, di sini kan jumlah bobot batasan bobot hariannya kan 6, berarti tampungan tasnya itu 6. Maka kita buat kolom yang isinya itu dari 0 sampai 6. Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita tulis di atasnya bobot. Oke, untuk ya, kalau bawah ini kita bahas nanti aja. Setelah itu jumlah barisnya adalah tiap barangnya. Misalkan di sini makanan A. Makanan A kan nutrisinya 10, bobotnya 2. Maka kita tulis di sini W-nya 2, V-nya 10, sesuai yang ada di sini. Kemudian di kolom baris kedua, itu kan makanan V, nutrisinya 8 dan bobotnya 1. Jadi ini W-nya 1 dan V-nya 8. Untuk yang ke C, kita lihat di sini nutrisinya 5 dan bobotnya 3. Nutrisinya V-nya 5 dan W-nya 3. Yang D, makanan D nutrisinya 12, bobotnya 4. W-nya 4, V-nya 12. Oke. Jadi ada satu baris tambahan di sini. Kalian harus nambahin baris tambahan sebelum makanan pertama. Baris ini isinya 0 semua. Nah, ini kita butuhkan untuk mempermudah perhitungan. Oke, kita coba mulai hitung aja. Oke, kita bisa masuk ke yang A. Ini kan W-nya 2. Nah, kalian coba lihat bobotnya yang bobot 2 ini. Bobot 2 kan di sini. Nah, maka yang di kirinya ini akan diisi 0. Di sini maksudnya di satu baris ini yang bobotnya kurang dari 2 yaitu sini dan sini kita isi dengan 0. Bukan 0 sih. Nah, kita isi sama dengan kolom di atasnya. Atau sel di atasnya. Misalkan di sini 0 berarti ini 0, isi 0. Oke. Kemudian bagaimana dengan yang W-nya lebih dari atau sama dengan 2? Nah, kita buat garis dulu aja. Garis pertama itu langsung ke sini paling kiri. Selanjutnya juga kayak gitu. Nah, garis ini nanti membantu kita dalam perhitungan.
Oke, sekarang cara ngitungnya gimana untuk yang W-nya lebih dari sama dengan 2? Itu hasil di sini isinya adalah maksimal dari nilai di atasnya, yaitu 0. Kemudian nilai yang nilai dari panahnya ini yaitu 0 plus V-nya sekarang yaitu 10. V baris sekarang 10. Kemudian kita hitung ini hasilnya adalah 10. Kemudian untuk yang selanjutnya sama, kita maksimal dari nilai atasnya ini kan 0, jadi maksimal 0. Oke, kemudian kolom yang ditunjuk oleh panah ini adalah 0, jadi 0 plus V-nya itu 10. Maka hasilnya adalah 10. Kalian bisa ngitung sebenarnya hasilnya itu sama karena dari sampai kanan hasilnya sama karena yang ditunjuk oleh garis sama yaitu 0. Untuk perhitungannya ini masih ditanyakan atau ada yang masih ditanyakan? Ada yang bingung? Oke, gimana? Nggak ada, aku lanjut ke yang B. Kayak yang B ini W-nya 1, maka yang W-nya bobot di sini kurang dari 1, kita isi dengan nilai yang atasnya. Misalkan ini kan W-nya 0, kita isi sesuai dengan di atas yaitu 0. Kemudian yang di sini mirip seperti yang atasnya, kita buat garis untuk mempermudah kita. Oke, setelah itu kita coba hitung. Untuk yang ini kan atasnya 0, jadi max 0. Atas ini max 0. Yang ditunjukkan 0 plus V-nya adalah 8. 0 plus 8. Maka hasilnya adalah 8. Oke, untuk ini max atasnya adalah 10, jadi yang 10. Yang ditunjuk adalah 0 plus 8 sama dengan 10. Oke, kemudian yang ini max, yang atasnya adalah 10, maka kita tulis 10. Yang ditunjuk garis adalah nilai 10, maka 10 plus V-nya yaitu 8. Maka hasilnya adalah 18. 10 dengan 18, gedean 18. Oke, terus kemudian untuk yang ini, untuk max, nilai di atasnya ini adalah 10, jadi kita tulis 10. Kemudian yang ditunjuk adalah 10, kemudian di kiri nilainya adalah 8. Jadi hasilnya adalah 18. Oke. Untuk yang kanannya harusnya hasilnya sama karena yang ditunjuk sama yaitu 10. Oke, untuk sampai ini ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita bisa lanjut ke yang C. Yang C itu W-nya 3. Kita lihat 3 itu saya segini ya. Maka yang di kirinya ini nilainya sesuai yang atasnya. 0, 1, 2, 3. Jadi ini misalkan ini 0. Atasnya 0, jadi kita tulis 0. Atasnya 8, maka kita tulis 8. Ini atasnya 10, maka kita tulis 10.
Kemudian ini kan sudah bautnya sudah 3, maka kita buat garis seperti tadi. Oke, kita buat garis. Oke, kita mulai ke sini. Ini untuk yang W-nya 3. Nah, kita tulis atasnya max 18. Kemudian yang ditunjuk garis adalah 0. Kemudian V-nya adalah 5, berarti 5. Maka hasilnya adalah 18, karena gedean 18. Kemudian kita lihat sini. Max, atasnya adalah 18, kita tulis 18. Kemudian yang ditunjuk garis adalah 8. Kemudian V-nya adalah 5. Maka hasilnya adalah 18, karena 18 lebih dari 13. Oke, setelah itu kita coba lihat ini. Nah, kita tulis max 18 karena atasnya 18. Kemudian ini garisnya ke 10 plus V-nya yaitu 5. Menjadi 18. Oke, kemudian ke yang sini kita tulis max 18. Kita lihat ke sini, ini kemana? Nah, ini ke arah 18, tulis 18 plus V-nya yaitu 5. Jadi jawabannya adalah 18 tambah 5 itu kan 23. 23 itu lebih dari 18, jadi jawabannya 23. Oke, terus kita lihat yang terakhir. Oke, ini gimana? Apa yang dari tanyakan? Oke, kita lanjut ke yang 4. Ini kan W-nya 4. Jadi untuk yang bobotnya kurang dari 4, kita isi sesuai dengan nilai di atasnya. Dimulai dari sini. Ini kan 0, berarti kita isi 0. Ini 8, kita isi 8. 10, kita isi 10. Yang sini harusnya udah 4. Nah, dimulai dari 4 ini kita buat garis. Dan kita buat garis lagi untuk kanan ya. Oke, kemudian yang terakhir. Oke, sekarang kita hitung untuk yang ada garisnya ini max. Atasnya 18, jadi kita tulis 18. Oke, kemudian yang ditunjuk oleh garis ini adalah 0. 0 tambah 12. Karena tinggal 18, maka kita tulis 18. Oke, kemudian yang terakhir, yang di sini max, atasnya 18. Dan kita lihat ini kemana? Ini ke 8, jadi 8 plus 12. Karena gedean 20 daripada 18, maka kita tulis 20. Oke, kemudian untuk yang terakhir, ini max, atasnya adalah 23, dan yang ditunjuk oleh garis ini adalah 10, plus V-nya sekarang adalah 12. Maka kita lihat ini kan 23 dibandingkan dengan 12, tinggian 23 kan, maka kita tulis 23. Oke, kemudian untuk nutrisi maksimalnya berapa? Nutrisi maksimalnya adalah yang berada di pojok paling kanan bawah, yaitu ini. Ini adalah nutrisi maksimalnya, yaitu 23.
Nah, ini kita tandai. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Atau aku harus ulang lagi atau gimana ini? Misalkan masih bingung. Kalau nggak ada yang tanyain, nah ini kan baru nutrisi maksimalnya, kan? Kita belum tahu makanannya apa aja yang dipilih. Nah, untuk nyari makanan apa aja yang dipilih, nah, kita bisa melakukan yang namanya melakukan kayak gini. Setelah kita kan nilai nutrisi maksimalnya kan berada di paling pojok paling kanan bawah kan. Oke, di sini kita untuk setiap baris dari paling bawah ini kita cek seperti berikut. Nah, sekarang ini kan yang terpilih kan yang paling kanan bawah. Kita cek apakah yang kanan bawah ini dengan atasnya itu sama nggak? Oke, ini kan 23 dengan 23 kan sama kan? 23 dengan 23 kan sama kan? Maksudnya ini loh, dua ini. Yang disamakan adalah yang satu kolom, beda barisnya cuma satu, ya, atas sama bawah ini. Nah, ini kan sama kan? Nah, kalau sama berarti D ini tidak dipilih. Nah, D ini tidak dipilih. Oke. Nah, karena tadi kan D tidak dipilih, maka kita lanjut ke atas lurus. Kalau nggak dipilih berarti lanjutnya lurus. Oke, kita tulis. Kalau nggak terpilih, lurus. Oke. Berarti kita naiknya ke atas ke sini. Kita tandain merah aja biar lebih jelas. Oke, sekarang kita cek antara 23 yang ini, sekarang ini, dengan atasnya, apakah sama? Nah, ternyata beda. Nah, kalau beda gini berarti yang ada di baris sekarang itu terpilih. Ini terpilih berarti. Nah, berarti kalau ke atasnya kita itu melewati garis. Ini melewati garis yang kita buat tadi. Nah, garis yang kita buat tadi kan ini kan. Nah, ini kita berarti kita ke atasnya lewat jalur ini. Berarti kita sekarang berada di sini. Sekarang kita harus ngecek apakah yang di sini itu sama nggak dengan yang di atas ini. Nah, di sini kan 18 dengan 10. Ya, ini kan berbeda kan. Nah, maka berarti yang B ini kepilih. Pilih lagi. Nah, karena kepilih lagi, maka kita harus lurus ke atas melewati garis. Di sini garisnya ini kan. Oke, sekarang kita cek yang A. Yang A ini apakah sama dengan yang atasnya ini? Ini. Nah, ternyata beda kan, 10 dengan 0. Maka yang A ini terpilih. Oke, yang A terpilih. Nah, karena A ini terpilih, maka kita lanjut ke atas lewat garis yang kita buat. Nah, karena kita sudah sampai sel dengan nilai 0, maka kita sudah selesai. Ini berarti yang kita pilih itu cuma 3, yaitu A, B, C. Kita coba ya, apakah benar? Berarti hasilnya, makanannya, A plus B plus C
Kelihatan nggak ini? Nah, itu sama dengan, akhirnya lihat A. A itu W-nya 2. Kita lihat beratnya. A itu W-nya 2. B itu W-nya 1. C itu W-nya 3. Berarti berat. Kemudian berat, setelah kita nyari nutrisinya berapa. Nah, kalau kita hitung nutrisinya itu, A itu ada 10, B itu adalah sudah sesuai dengan nutrisi maksimal yang kita hitung di bawah ini tadi. Jadi yang nomor pertama ini, hasil dari perhitungan kita adalah ini, nutrisi maksimalnya 23, dan makanan yang terpilih adalah makanan A, makanan B, dan makanan C. Oke, sampai sini gimana? Kita minum dulu ya. Nah, gimana ini? Masih bingung nggak yang nomor pertama ini? Tentang Knapsak 01. Nah, ya udah, kalau nggak ada mungkin kita pindah ke soal yang nomor ini 3. Nah, soal nomor 3 ini tentang soal greedy dan backtracking. Nah, di sini kita itu ada 4 kota, kemudian kita memiliki daftar kota yang ingin kita kunjungi dan jarak setiap pasangan kota. Nah, kita disuruh nyari jarak minimalnya, rute perjalanan dengan jarak optimum, jarak minimal maksudnya. Sudah gambarnya. Nah, sebenarnya gambarnya kayak gini. Nah, ini adalah gambar tentang kota-kotanya. Ada kota A, B, C, D. Di sini kita diperbolehkan memakai 2 cara, menggunakan algoritma greedy atau backtracking. Oke, kita coba dulu yang paling mudah. Oke, sebenarnya aku masih bingung tentang soal ini. Nah, kita itu nggak diberitahu tentang kota awalnya. Jadi di sini kok asumsikan kota awalnya itu A. Ini kita asumsikan kota awalnya itu A. Kita coba cara pertama pakai greedy aja. Tunggu dulu. Aku mau tanya dulu ke kalian. Ini soalnya kayak gini kan. Menurut kalian ini kota awalnya itu, di sini kota A ya. Ternyata soal yang 2023 dan 2024 itu agak beda. Kita pakai yang 2024 aja. Nah, di sini kita berwisata di kota A, ingin mengunjungi 4 kota lainnya, kemudian kembali ke kota A. Nah, kita disuruh nyari jarak optimalnya dari kota A ke semua kota lain, kemudian balik lagi ke kota A. Ternyata soalnya beda antara 2023 dan 2024. Oke, kita kota awalnya A.
Nah, kita coba kalau menggunakan greedy. Nah, kalau menggunakan greedy, kita kan awalnya di A kan. Maka dari setiap, kita lihat ya di A ini yang terhubung ada B, C, dan D kan. Kita lihat dulu sisi dengan weight jarak paling pendek. Nah, di sini paling pendek kan antara AB, AD, dan AC adalah AB yaitu 10. Lainnya kan gede kan, 15 dan 20. Maka kita pilih ini. Oke. Setelah kita milih ini, kita selanjutnya milih lagi sisi dengan panjang paling minimum. Nah, di sini pilihannya ada 2, 25 dan 35. Nah, maka kita pilih yang 25. Oke, 25. Oke, setelah itu kita lihat sisi mana yang panjangnya paling pendek lagi. Nah, di sini kan pilihannya cuma satu kan, yaitu C, yaitu 30. Maka ya udah yang kita pilih ini. Maka kalau gunakan greedy, jawabannya adalah ini 10 tambah 25 plus 30. Maka jawabannya adalah 65. Oke, kalau kita pakai greedy, jawabannya adalah 6. Salah ya, ternyata kita tadi suruh balik lagi ke kotak A. Maka dari C ini, kita balik lagi ke A. Kita tambah lagi yaitu 15. 10, 25, 35, 65, jadi 80 totalnya. Oke, 80. Untuk greedy jawabannya adalah 80. Oke, sekarang kita coba pakai backtracking. Beda backtracking itu sebenarnya agak mirip dengan brute force ya. Agak mirip dengan brute force. Nah, bedanya backtracking itu punya namanya pruning. Nah, kalau misalkan jalur kita terlalu panjang, kita itu langsung balik. Kita coba lihat kalau di sini. Kalau di sini gimana? Kita buat dulu. Kalau di backtracking kita itu menyimpan satu variabel namanya cost. Awalnya cost itu 0 dan min cost. Min cost itu awalnya adalah infinite. Hingga. Di sini kita coba pergi ke pet awal kita, misalkan B. Ini A, kita bisa milih kemana saja. Nggak ada batasan harus milih terkecil. Sekarang kita ke B dulu. Nah, kalau ke B, maka cost kita itu bertambah menjadi 10. Oke, kita lihat cost ini kan masih kurang dari infinity kan, tak hingga kan, maka kita masih lanjut. Oke, kemudian kita coba lihat coba ke C aja. Nah, cost-nya kita tambah dengan 35, jadinya 45. 45. Terus kita pilih salah satu, misalkan kita nggak bisa ke A karena langsung selesai nanti. Kita harus ke D dulu. Kita ke D, kemudian
Nah, cost-nya kita tambah lagi dengan 30. Tadi kan udah 45, kita tambah dengan 30. Ini berapa? 75. Ya, 75. Nah, kemudian jalur yang ada itu cuma satu, yaitu ini. Nah, maka cost-nya ini kita tambah dengan 20, yaitu 95. Oke. Nah, karena kita udah balik lagi, maka kita isi main cost-nya dengan cost sekarang, yaitu 95. Oke, setelah itu kita balik, ini di cancel, balik. Nah, kalau kita balik, kita nggak ada pilihan lain. Nah, setelah pada saat kita balik, kita kurangi cost-nya tuh dengan 20, jadi 75. Oke. Kita nggak ada pilihan lagi, berarti kita balik lagi. Oke, di sini juga kita nggak ada pilihan lagi. Kita kurangi cost-nya dengan 30. 5. Oke, di sini kita balik lagi karena nggak ada pilihan lagi. Oke, di sini kita ada kita kurangi dulu cost-nya, dikurangi 35 jadi 10. Di sini ada pilihan lagi yaitu ke D. Kita pilih D, kemudian cost-nya kita tambah 25 menjadi 35. Oke, kemudian pas ke sini, pilihan kita cuma satu yaitu ke sini. Cost-nya kita tambahi 30 jadi 65. Nah, kita tambah dengan di sini juga kita cuma satu pilihan yaitu ke sini. 65 tambah 15. Jadinya 80. Nah, karena 80 ini kurang dari 95, maka min cost-nya kita ganti 80. Oke, karena kita udah sampai final, kita bisa balik lagi. Nah, di sini, pas kalian lihat di sini, kita kan udah menjelajahi dua-duanya. Maka kita udah gak ada pilihan lagi, kita balik lagi. Ini cost-nya jadi 0. Ya, jadi ini kalian lakukan terus sampai semua kemungkinan itu udah kalian temukan. Tapi kalau misalkan kalian nemu sebab kalian di tengah-tengah, misalkan baru sampai, misal ya, kalian baru sampai segini. Nah, pas kalian baru sampai segini, ternyata cost-nya itu udah, misalkan cost sekarang itu udah sampai 100 ya. Nah, karena cost ini udah lebih dari minimum cost, kalian itu langsung balik. Kalian nggak perlu menjelajahi apa? Kalian nggak perlu menjelajahi jalur ini lagi. Kalian tinggal balik lagi ke jalur sebelumnya. Kalau misalkan cost ini udah lebih min cost. Nah, sebenarnya prinsip backtracking itu kayak gitu. Agak mirip brute force sih. Kalau aku hitung tadi hasilnya itu jadinya 80. Jadi jalur yang pertama kita temukan itu jalur tercepat. Oke, jadi jawabannya itu 80. Dan jalurnya itu lupa tadi. Terusnya jalurnya tadi itu harusnya kalau kalian nemu min cost yang ternyata lebih kecil dari min cost, kalian tuh harus tulis A, B, D, C. Jadi jalurnya tadi A, B, D, C. Jadi untuk hasilnya ini gimana? Apa perlu dibahas lagi ini? Lebih banget ya ternyata. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan,
Oke, apakah ada yang tanya? Oh ya, aku lanjut kalau nggak ada yang tanya. Oke, sekarang ke soal yang nomor 2. Nah, soal ini tuh mau gimana? tanya yang tadi yang metode backtracking tadi. Gimana? Kalau nilai optimal itu kok nilai optimal, jarak optimal itu berarti yang paling sedikit ya cost-nya atau gimana? Ya, cost-nya paling sedikit. Gimana? Apakah Terus itu tujuannya itu kembali ke tujuan awalnya lagi ya atau gimana? Kayak gitu. Nah, itu tergantung soal. Kita coba lihat soal ini soal 2024 ya. Di sini dijelaskan soalnya. Anda sedang berwisata di kota A dan berencana untuk mengunjungi 4 kota lainnya, kemudian kembali ke kota A. Nah, kalau soalnya kayak gini, soalnya ditulis kalian kembali ke kota A. Berarti kalian hitung jalurnya itu sampai balik lagi ke A. Tapi agak beda kalau soalnya itu seperti di 2023. Nah, di sini kan nggak dijelasin kan, suruh kembali ke kota A. Di sini mungkin ngeblur ya. Anda sedang berwisata dan berencana mengunjungi 4 kota. Nah, di sini nggak dijelaskan kalau kita harus balik lagi. Nah, kalau ini kita itu cuma sampai mengunjungi 4-4-nya aja, nggak perlu balik lagi. Kayak gitu. Berarti kalau jarak optimum itu berarti ngelewatin semuanya. Yang penting gitu ya. Terus kembali ke kota awal lagi atau gimana? Nah, kalau kembali ke kota awal itu tergantung soal. Nah, kalau yang ditanya jarak optimum. Gimana ya? Kalau misalkan gini ya, Nah, jarak optimum itu saya pelajarin dulu ya. Jarak optimum itu maksudnya itu jarak paling minimal ya, itu benar. Tapi kalau urusan apakah balik ke A atau enggak, itu enggak ada hubungannya dengan jarak optimum. Itu hubungannya dengan penjelasan soalnya. Soalnya itu nyuruh balik ke A atau enggak, kayak gitu. Kita lihat 2024 lagi ya. Boleh. Ini kan kita suruh balik ke A kan. Soalnya benar-benar nulis kembali ke kota A. Ini loh, kembali ke kota A ini. Nah, berarti jaraknya itu berarti kembali ke kota A. Kalau nggak ditulis kayak gini berarti nggak perlu kayak gitu. Gimana? Apakah sudah menjawab? Yang 23 itu, yang 23 itu kan yang tadi yang soal yang sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya itu ceritanya itu jarak optimum level. Itu bingungnya mau memahami itu gimana? Coba dicek lagi yang. Nah, itu tentukan jarak optimum. Sebenarnya sama aja sih jarak optimum dengan jarak minimal itu. Berarti disebutkan semua Jelas paling minimal. tujuannya itu. Kalau jarak optimum itu, misal kota A atau kota tapi berapa iya, gitu. Yang penting hasil akhir sama kota-kotanya itu mana aja yang dilewati. Oh, oke. Misalkan tadi kan kita nemu minimalnya 80 kan. Nah, 80 itu kita dapetin dari 10 lewati A, B, D, C ini 10, 25, 35, 15 ini. Jadi jalurnya itu ini A, B, D, C, A. Ya lupa. Nah, ini jalurnya, ini jarak optimumnya. Oke, Lev. Makasih ya penjelasannya. Maaf memotong. Oke. Yang nomor 1 tadi, nomor pertama tadi ada yang ditanyakan nggak? Kayaknya malah lebih susah itu menurutku. Yang ini. Ini ada yang ditanyakan atau enggak? Oke, sebenarnya yang gue bahas itu cuma 3 soal aja ya. Karena soal lainnya itu teori. Kalian bisa cari di Google atau di apa. Oke, soal kedua. Soal ketiga sekarang. Nah, di sini soal yang gue bahas terakhir itu
Nah, sebenarnya soal ini itu cuma ada di tahun 2023. Itu nggak ada di tahun 2024. Nah, itu soal ini tuh tentang divide and conquer. Nah, di sini ada misalkan U dan V adalah dua buah bilangan besar dengan panjang n dikit. U1, U2 sampai UN, dan V itu V1, V2 sampai Vn. Mana UV adalah angka 0 sampai 9. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu U itu sebenarnya itu bisa dikatakan U itu string. Dan isinya itu cuma angka. U1 itu maksudnya dikit ke pertama, misalkan apa ya? Misalkan ini deh. Nah, misalkan ini U. Nah, berarti U1 itu maksudnya 7, U2 9, U3 9, 3, U5 itu 8, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Oke, kemudian kita disuruh membuat prosedur penjumlahan U dan V dengan menggunakan strategi divide and conquer dalam bentuk uraian narasi atau algoritma. Nah, kalau algoritma yang kubuat kayak gini, nah, penjelasannya itu coba sini. Kayak misalkan kita punya angka 1, 2, 3, 4 plus 5, 6, 7, 8. Oke, kita lihat dulu soalnya lagi. Nah, di soalnya kan dijelaskan kan, U itu U1 sampai UN, kalau V itu V1 sampai Vn. Nah, ini artinya tuh U dan V itu memiliki ukuran yang sama. Nggak beda berarti. Kalau misalkan U3 dikit, V juga 3 dikit. U5 dikit, V juga 5 dikit. Kayak gitu maksudnya. Oke, kita lihat soal pertama. 1, 2, 3, 4 plus 5, 6, 7, 8. Nah, sebenarnya penjumlahan ini bisa kita pecah menjadi dua bagian. Pertama itu, nah, pecahin itu kayak gini. Kalau nambahin kan kita biasanya per kolom kan. Misalkan 4 tambah 8. Setelah 4 plus 8 selesai kita 3 plus 7. Lalu 2 tambah 6. Setelah itu 1 tambah 5. Ini berarti kita mecah di tengah-tengah itu nggak apa-apa. Cuma yang jadi perhatian itu tentang simpanan atau carry. Misalkan 3 tambah 4 itu 3 tambah 7 itu 10 kan. Makanya kita tulis 0. Saya misal kayak gini ya. 23 plus 67. Nah, kalau kita lakuin ini, nah ini kan nanti 3 tambah 7 kan 10. Tapi yang kita tulis 0. Yang masuk ke kanan itu sisanya. Sisanya kita tulis di bawah, tapi kita tulis di atas sebagai sisa gitu. Dan 2 tambah 6 itu 8. Iya. Dan kita tulis 9 di sini. Nah, berarti yang kita perhatikan itu adalah dua hal. Kita itu bisa nambahin per kolom, tapi kita juga harus memperhatikan yang namanya carry atau simpanan ini. Pertama kita coba lihat aja ini. 1, 2, 3, 4 plus 5, 6, 7, 8. Dipecah dari dua hal, mirip seperti ini. 12 tambah 5, 6 ini. Tambah 3, 4 tambah 7, 8. Ini. Oke, aku lupa jelasin kalau divide and conquer itu terdiri dari dua proses utama, yaitu divide. Nah, di sini kita bagi permasalahan itu menjadi lebih kecil. Misalkan ini tadi 4 dikit, bawahnya itu jadi 2 dikit, 2 dikit, kayak gitu. Oke, kemudian 3, 4 plus 7, 8. Seperti ini, kita bisa pecah jadi 2 lagi, 3 tambah 7 plus 4 tambah 8. Oke, ini yang terakhir kan cuma jadi 1 dikit plus 1 dikit kan. Ini kita bisa cari langsung hasilnya. Oke, di sini kita masuk ke proses kedua dari divide and conquer, yaitu combine. Di sini tuh udah prosesnya combine, yaitu menggabungkan hasil dari dua perhitungan. Oke, kita lihat di sini.
Nah, aku tadi udah bilang kita itu merhatiin yang namanya carry. Jadi misalkan di sini 4 tambah 8 itu kan 12. Nah, di sini kan penjumlahannya penjumlahan satu digit. Karena penjumlahan satu digit maka hasilnya itu harus satu digit juga. Di sini 48, hasilnya itu harus satu digit yaitu 2. Dan tapi kan ada kelebihan 1 kan di depannya, ada 12 kan. 12 depannya 1 kan. Nah, 1 ini masuk ke carry. Oke, kita lihat yang ke sini. Ini 3 tambah 7, itu kan 10 kan. Ini juga 2 digit. Maka ini ada carry-nya. Hasilnya itu 1 digit, yaitu 0. Tapi carry-nya adalah 1, angka pertama, angka paling depan. Oke. Oke, setelah kita tahu hasil dari 2 ini, kita itu melakukan combine. Nah, combine-nya itu rumusnya kayak gini. Sebenarnya aku lihat itu dari kayak gini. Misalkan di sini kan, kita cuma punya 3478. 34 tambah 78. 4 tambah 8 kan 12. Sisanya 1. Hasilnya 2, sisa 1. Maka 1 ini kita masukkan ke sini. Kita tambahkan dengan hasil penjumlahan yang kiri. Jadinya di sini ada tulisan menambahkan right carry. Right itu kanan carry. Ke left hasil. Nah, setelah itu hasilnya adalah penggabungan dari hasil kiri dan hasil kanan. Oke. Dan carry-nya adalah left carry tambah carry terakhir, carry dari fungsi ini. Nah, carry dari sini. Carry yang aku masuk di sini, carry terakhir itu carry dari sini. Nah, misalkan ini. Di sini kan kita coba lihat ini, menambahkan right carry ke left hasil. Jadi left hasil sama dengan right carry. Carry-nya right itu kan 1 ini. 1. Left hasilnya adalah 0. Berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Karena 1 dikit maka nggak ada carry. Kemudian hasilnya adalah penggabungan dari left hasil dan right hasil. Left hasilnya kan udah kita ganti jadi 1. Dan right hasilnya udah kita ganti jadi 2. Right hasilnya adalah 2. Maka penggabungannya adalah ini 1 dan 2. Jadi 12 ini. Ini gabungin ya, bukan nambah. Nah, kemudian carry-nya adalah left carry. Ini left carry ini 1. Plus carry terakhir. Di sini kan, di penjumlahan ini nggak ada carry kan. Maka di sini tambah 0. Yaitu 1. Nah, ini adalah hasil untuk ini. 112. Setelah itu kita bisa proses lebih lanjut. Oke, di sini akan kucontohi dengan NIM-ku ya misalnya. Nah, di soal kan kita disuruh tuliskan dengan jelas prosedur atau algoritmanya. Di yang B kita suruh nyelesain penjumlahan dengan U 3 digit pertama NIM Anda. Sedangkan V adalah 3 digit terakhir NIM. Di sini contohnya NIM-ku 123 tambah 127. Nah, kita pecah jadi 2. Yang kiri itu ini kan nggak bisa dipecah menjadi 2 sama besar kan. Jadinya yang antara yang kiri jadi lebih kecil atau yang kanan lebih kecil. Jadi aku pilih yang kiri lebih kecil. Di sini kirinya jadi 1 plus 1 dan kanannya itu 23 tambah 27. Kita pecah lagi jadi 2 plus 2 dan 3 tambah 7. Ya, di sini kita cari 2 tambah 2 kan 4. Hasilnya 4 kan 1 digit. Berarti carry-nya 0. Nah, di sini 3 tambah 7 kan 10. 3 tambah 7 kan 10 kan. Nah, karena itu 2 digit, maka hasilnya itu 0, digit terakhir. Carry-nya itu 1. Nah, setelah itu, kita gabungkan kedua hasilnya dengan rumus tadi. Ini rumusnya itu F hasil itu sama dengan F hasil ini 4
ditambahi right carry, yaitu 1 ini. Jadinya 5. Dan hasilnya penggabungan dari left hasil plus right hasil. Ini kan left hasilnya 5, right hasilnya 0. Jadi 5 digabung dengan 0. Jadi 50. Kemudian carry adalah left carry-nya 0, dan carry ini kan nggak ada carry-nya, berarti 0, 0 tambah 0, 0. Jadi hasil kita 50, carry kita 0. Oke, kenapa di sini hasilnya itu bisa 2 digit? Alasannya adalah yang di sini, yang kita tambahkan itu 2 digit. Kalau hasilnya tetap 2 digit, maka nggak ada carry. Prinsip carry itu kayak gini, kalau masih bingung ya. Kayaknya belum jelasin. Carry, misalkan kita punya A tambah B. Jika misalkan A 2 digit, B 2 digit. Jika A tambah B itu masih 2 digit, maka nggak ada carry. Terus kalau misalkan kayak gini, A 2 digit, B 2 digit, A tambah B itu 3 carry, berarti ada carry-nya. Nah, intinya carry itu angka paling depan lah. Angka yang menjadi angka paling depan. Oke, terus kita udah tahu ini, hasilnya 50 dan carry-nya 0. Kita gabungkan ini dengan yang paling atas ini. Karena ini tadi kan, ini kan 1, 2 kan. Karena 2 itu masih 1 digit, carry-nya 0. Oke, kita gabungkan left hasil itu sama dengan left hasilnya kan 2 ditambah right carry-nya 0, 2 tambah 0, 2. Dan hasilnya itu adalah left hasil digabung dengan right hasil. Left hasil mana tadi? Left hasilnya kan udah kita ganti dari 2 ini kan. Kemudian right hasilnya 50, jadi 250. Carry adalah left carry-nya 0. Ditambah di sini kan nggak ada carry, jadinya 0. Jadi hasil kita 250. Oke. Oke, mungkin kecepatan ya aku yang ini atau gimana? Oke, untuk ini apakah ada yang tanyakan apa? Atau mungkin ada yang mau nyumbang NIM-nya? Mau dihitungkan? Gimana? Oke, kalau yang nyari pseudocode-nya ini ya, agak panjang. Nanti tenang kok, nanti aku kirim semua coret-coretannya dan algoritmanya. Oke, ada yang ditanyakan nggak ini kira-kira? Atau ada yang mau request apa? Ini udah soal terakhir ya yang mau bahas. Karena yang lainnya, ya, yang ini dua soal ini gak aku bahas. Gimana? Ada yang tanyakan atau udah segini aja? Oke, kalau nggak ada gimana ya? Segini aja ya yang bisa aku sampaikan ya. Kalau ada salahnya ya mohon maaf. Terima kasih sudah ikut berbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena berbar pada malam ini selesai, terima kasih banyak kepada Mas Devi yang sudah membawakan bersama belajar bareng pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dari aku kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
boleh live teman-teman.